di rumah Allah ini, di masjid ini, dalam keadaan syukur Allah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan yang berbeda ini oleh Allah. Selanjutnya kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita tinggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Karena cara itu kita akan sampai pada kehidupan yang diinginkan oleh semua insan, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian Allah, dengan tidak terasa hari ini kita sudah menginjak tahun 2026. 2025 kita sudah tinggalkan, yang berarti kita sudah lagi tidak berada pada tahun itu dan muhasabah, introspeksi dari apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2025 khususnya. Jika ada hal-hal yang berupa kegiatan maksiat, kegiatan yang melanggar, maka ampun kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua usaha kita diampuni oleh Allah. Jika perbuatan itu berupa perbuatan yang baik, amal soleh, taat kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan 2026 kita diberi kesempatan untuk meningkatkan amal soleh itu sehingga semakin banyak suatu berkah kita untuk kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu cepat waktu berlalu dan begitu cepat putaran waktu ini. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengantisipasi. Kata beliau, kiamat tidak akan datang sampai kata korban zaman, sampai waktu berputar begitu cepat. Satu tahun seminggu saja. Maka puluh Jumat seminggu rasanya seperti satu hari saja. Wayaqulu syahrun kasah, wayaqulu yaum kasah. Satu hari rasanya satu jam. Sa'atu, maka puluh sa'atu kata Rasulullah. Satu jam seperti sang kebiaran api. Ini 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengantisipasi seperti itu. Dan ini tentu mengandung usia beliau tidak pernah kuliah di fakultas astronomi, tidak pernah belajar fisika. Beliau tepat sekarang sudah terjadi apa yang beliau katakan. Oleh karena itu bagi kita mencoba Allah, saat kita introspeksi muhasabah, karena semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, kata Rasulullah beliau tegaskan, lam tazula qadwana yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Manusia nanti di akhir hari kiamat akan ditanya 4 hal. Yang pertama, al-umri himafna, pasti kita bertanggung sepanjang umur kita, mulai kita balik sampai nanti dijemput oleh Israel. Semua berkata
Inna nahnu al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tercatat dan anda tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pada suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah. Beliau katakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kau hidup sekali, tapi tidak berkelangan mati. Wahid ma syi'ta fa innaka muflad. Dan silakan engkau cintai segala sesuatu, apapun siapapun, tapi ingat, yang kau cinta itu nanti akan kau tinggal. Waqal masyita fahinaka masyun. Dan silakan kau lakukan apa saja, tapi ingat balas perbuatan itu. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan jelek tentu akan kembali kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa an syababihi fi ma'ablah. Masa muda diberikan kebenaran Tuhan. Masa muda menjadi tekanan stressing yang khusus, karena ini merupakan potensi yang sangat potensial. Makanya kata Bung Karno, beri saya 1000 orang tua akan cabut semeru dari anak. Tapi beri aku 10 pemuda, 10 saja, akan hukum jangan dunia. Betapa potensi pemuda. Dan ini dari Rasulullah menekankan secara khusus. Masyarakat pemuda selama pemuda berjalan. Dan yang keempat, al-mali min aina iktasadahu wa ila aina afahu. Dari mana diperoleh harta itu dan digunakan untuk apa? Kalau yang lain dan ada ditanya satu lagi harta dua, dari mana digunakan? Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf pada suatu hari di hadapan para sahabat, Nabi menyampaikan, wahai para sahabat, kalian nanti semua akan masuk surga, tapi urutannya tidak sama. Dan Abdurrahman bin Auf tadi gelagakan masuk surga, kaget beliau. Ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, engkau kaya, uangmu kaya, hisabnya sehingga menunggu habis perhitungan hisab harta dari mana dan untuk apa, itulah yang menyebabkan orang ini masuk surga. Kemudian beliau menyesali, Allah, kenapa orang tidak beriman kaya? Dia berdoa, kalau itu lebih baik sama saja, Allah, sahabat dan masuk dalam sama-sama. Akhirnya harta dihabiskan untuk memberi kurma yang busuk pada waktu itu. Semua kurma busuk dibeli sehingga habis banget. Dia senang. Alhamdulillah saya sudah mengambil berat lagi, saya akan cepat surga bersama dengan Alhamdulillah. Tapi dasar Allah menakdirkan beliau orang kaya dengan dia membeli kurma busuk dengan harga kurma yang segar tadi. Beberapa hari kemudian ada wabah di Yaman yang waktu itu wabah hanya bisa tetapi dengan kurma busuk. Akhirnya kurma Abdurrahman bin Auf diborong oleh orang Yaman dan habis pada harga-harganya 10 kali. Dan saya tidak orang kaya, minat orang muda. Tadi saya mau sudah kaya. Dan yang terakhir, wakil ini malah ilmu yang gunakan. Oleh karena itu,
konsumen kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahan nanti yang akan kita dimintai pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, masa muda kita, harta kita, dan ilmu kita, semua kita akan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kepada Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan hati. 2020 syahidah sudah masuk ke dalam mudah-mudahan Allah dengan berkat kamu meningkatkan semua masalah kita dan meninggalkan semua perbuatan dosa perkara Allah. Sekali lagi dengan Allah mengenal semua usaha kita dan tambahkan 2 bulan dengan roh optimistis kita akan lebih baik daripada tahun 2020.
Yeah.